Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, kelas F. Kali ini akan membahas materi mengenai Statement of Cash Flow. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Dela Alia Puspita dengan NPM akhir 162. Kemudian ada rekan saya Maisa Lutfia Putri Rahayu NPM 341. Kemudian ada Catur Kaila NPM 268 dan Hikmalia Azhara NPM 314. Nah, materi yang pertama yaitu ada laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, laporan arus kas sendiri adalah laporan yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menyediakan informasi berbasis kas tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas operasi itu mencakup kas yang diperoleh atau dibayarkan dari aktivitas utama perusahaan seperti pendapatan dari penjualan atau pembayaran biaya operasional. Nah, misalnya yaitu pembayaran kepada pemasok dan penerimaan dari pelanggan. Kemudian, arus kas dari aktivitas investasi itu meliputi pembelian dan penjualan aset jangka panjang perusahaan, seperti membeli properti, peralatan, mesin, atau investasi lainnya. Kemudian, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, hal ini mencakup kas yang diperoleh atau dibayarkan melalui aktivitas pendanaan perusahaan, seperti penerbitan saham, utang, atau pembayaran dividen. Nah, dalam menyusun laporan arus kas, ada dua metode utama dalam menyusunnya, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, di sini kita akan membahas mengenai metode langsung. Nah, metode langsung yaitu memasukkan semua transaksi yang berhubungan dengan arus kas dari jurnal pemasukan, jurnal pengeluaran, jurnal penyesuaian, jurnal umum, dan juga petty cash. Nah, dengan metode langsung ini terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu keterbukaan dan akurasi. Nah, metode langsung memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga akurat mengenai kas yang benar-benar diterima dan dibayarkan karena semua transaksi kas dicatat secara langsung. Kemudian, informasi yang disajikan lebih transparan dan juga memudahkan analisis serta pengambilan keputusan. Yang kedua, ada memudahkan pengambilan keputusan. Nah, dengan metode ini, menyajikan data kas yang lebih detail, manajemen bisa lebih mudah untuk menilai likuiditas perusahaan dan juga mengelola arus kas untuk kebutuhan operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan kas yang lebih efisien. Dengan melihat kas yang diterima dan dibayarkan secara langsung, perusahaan dapat dengan mudah untuk memantau penggunaan kas dan juga merencanakan kebutuhan finansial di masa depan. Kemudian ada kelebihan selanjutnya yaitu mempermudah perencanaan dan prediksi kas. Dengan metode langsung, kita dapat menyediakan informasi yang lebih akurat untuk perencanaan dan proyeksi arus kas jangka pendek, sehingga perusahaan dapat menghindari potensi kekurangan kas. Kemudian, kekurangan untuk metode langsung yaitu yang pertama memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak. Karena semua transaksi kas perlu dicatat secara langsung, proses penyusunan laporan ini bisa memakan waktu lebih banyak dan juga biaya yang lebih banyak juga. Hal ini membutuhkan sistem pencatatan yang lebih rinci dan juga terorganisir. Kedua, yaitu kesulitan dalam mengumpulkan data kas yang akurat. Dalam beberapa kasus, pengumpulan data transaksi kas yang terperinci bisa sulit, terutama jika perusahaan tidak memiliki sistem pencatatan yang otomatis atau jika ada banyak transaksi kecil yang perlu dilacak. Kemudian yang ketiga, tidak ideal untuk perusahaan dengan banyak transaksi kas. Bagi perusahaan yang memiliki volume transaksi kas yang sangat banyak, metode langsung bisa menjadi sangat rumit dan juga memerlukan sumber daya yang besar untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap transaksi. Kemudian ada juga kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, metode langsung ini bisa kurang fleksibel bila perusahaan mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka mengelola kas karena setiap perubahan dalam aliran kas harus dicatat dengan teliti dan juga mendetail. Nah, di sini ada contoh dari laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, diketahui PT Sukses
Kemilau saldo awalnya pada 1 Januari 2023 sebesar 91.886.250. Kemudian saldo akhirnya pada tanggal 31 Desember 2023 yakni sebesar 256.706.250. Kemudian diketahui juga ada cash dari customer sebesar 313.500 juta, ini dari jurnal pemasukan. Kemudian ada cash yang diterima dari sales sebesar 266.200 juta. Nah, hal ini didapat dari jurnal pemasukan. Kemudian cash receipt for allowance for doubtful sebesar 7.200.000 dari jurnal pemasukan. Kemudian ada cash yang berasal dari refill petty cash sebesar 7.500.000, ini dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada cash yang didapatkan dari interest revenue sebesar 5.070.000, ini dari jurnal penyesuaian. Nah, kemudian ada juga cash payment for wages and salary expense sebesar 2.500.000 di jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada cash payment from supplier sebesar 355.300 juta, ini dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada kas untuk WPH pasal 25 sebesar 1.500.000. Kemudian ada cash payment from refill petty cash sebesar 7.500.000. Ada cash payment from PPN sebesar 1.500.000. Ada cash payment from petty cash sebesar 2.350.000. Kemudian ada cash payment from bank dari Bank Permata Loan sebesar 19 juta. Kemudian ada cash payment from dividend sebesar 45 juta. Nah, di sini di sebelah kanan terdapat laporan arus kasnya. Yang pertama dari aktivitas operasi. Nah, di sini sebesar 266.620 itu dari cash receipt dan juga cash payment. Nah, untuk cash receipt-nya sebesar 599.470 juta, ini dari customer, sales, allowance, terus refill petty cash dan juga interest revenue. Kemudian untuk cash payment-nya itu ada wages and salary expense, supplier, PPH pasal 25, refill petty cash untuk PPN dan petty cash juga. Nah, kemudian yang kedua dari aktivitas investasi itu tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu financing atau pendanaan, ada cash payment-nya, cash payment from itu Bank Permata Loan sebesar 13 juta dan juga dari payment from dividend sebesar 45 juta, jumlahnya 64 juta. Kemudian increase cash-nya 184.820 juta. Nah, kemudian dijumlahkan dengan saldo kas awal tadi sebesar 91.886.250, sehingga total saldo akhirnya 256.706.250. Hal ini sesuai dengan saldo akhirnya yang ada di tabel sebelah kiri sebesar 256.706.250 pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Yang menurut saya laporan arus kas ini merupakan wadah untuk merekam pergerakan kas, baik kas masuk atau keluar dari perusahaan pada periode tertentu. Arus kas merupakan laporan yang akan menggambarkan bagaimana kemanapun perusahaan menghasilkan pendapatan dan membayar kewajiban tersebut. Nah, di sini metode tidak langsung sendiri adalah metode yang menggunakan informasi akrual dan menghitung pergerakan aktivitas operasional serta memulainya dari laba bersih. Laporan arus kas metode tidak langsung disusun dengan 3 elemen secara lengkap, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua investasi, dan yang ketiga ada pendanaan secara lengkap. Kemudian di sini saya menyatukan kelebihan metode tidak langsung dan kekurangan metode tidak langsung. Kelebihan metode tidak langsung ini adalah perbedaan laba bersih dan arus kas dari berbagai aktivitas operasional. Dengan ini,
Metode yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara laba dan rugi neraca serta arus kas perusahaan. Penyusunan laporan kas dengan metode ini juga lebih mudah karena data yang diperlukan juga tersedia, sementara dari segi biaya juga tersedia. Segi biaya juga dibutuhkan. Penggunaan metode ini juga relatif lebih rendah daripada metode arus kas langsung. Kemudian kekurangan dari metode tidak langsung ini adalah laba rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengkoreksi pengaruh dari transaksi dan bukan dari kas. Yang dimaksud ini adalah penanggungan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus investasi atau penerimaan space. Kemudian di sini ada contoh soal dan pembahasan dari laporan arus kas metode tidak langsung, yang dimana ada soal laporan keuangan dari PT Kemerang Jaya dengan laba bersih 150 juta dan penjualan 750 juta, harga pokok penjualan 450 juta, beban penyusutan 80 juta, beban operasi 62 juta, beban bunga 8 juta, dan pengeluaran dividen dan dibayar 60% dari laba. Dengan neraca komparatif, piutang usaha dari 31 Desember 2009 ada 30 juta dan di 31 Desember 2008 ada 55 juta. Persediaan sendiri di tahun 31 Desember 2009 ini ada 70 juta dan di tahun 2008 ada 40 juta. Utang usaha sendiri di tahun 2009 ada 25 juta dan di tahun 2008 ada 40 juta. Utang bunga di tahun 2009 ada 0 dan 2008 ada 2 juta. Dengan pembahasan arus kas kegiatan operasi ini ada laba bersih menjadi 150 juta, penyusutan sendiri ada 80 juta, penurunan dari akun piutang 50 juta, peningkatan persediaan 30 juta, penurunan dari akun utang 15 juta, dan penurunan dari utang bunga 2 juta dengan total net cash flow from operation activity senilai atau sebesar 298 juta rupiah. Kemudian di sini terdapat ringkasan perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas, secara umum pencatatan laporan arus kas dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, perbedaan antara arus kas langsung dan tidak langsung ini bisa kita lihat dari beberapa aspek, mulai dari cara penyusunannya hingga kegunaan spesifiknya. Untuk aspek yang pertama yaitu metode pencatatan. Metode langsung untuk laporan arus kas melibatkan pencatatan transaksi kas yang spesifik dan langsung. Apa maksudnya? Jadi setiap penerimaan dan pembayaran kas itu dicatat secara eksplisit. Misalnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dan gaji dibukukan secara terpisah. Sementara itu, untuk metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dari laporan laba rugi. Kemudian dilakukan penyesuaian untuk item non-kas dan perubahan dalam komponen modal kerja. Jadi, perbedaan arus kas langsung dan tidak langsung yang utama adalah ada pada cara arus kas operasional disajikan. Metode langsung memberikan detail transaksi kas aktual, sedangkan metode tidak langsung lebih berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan aktivitas kas operasional. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu informasi yang disajikan. Perbedaan laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung juga bisa dilihat dari informasi yang disajikan. Pada metode langsung, laporan arus kas menyajikan informasi rinci mengenai sumber dan penggunaan kas, seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada supplier dan karyawan. Berbeda dengan metode tidak langsung, terutama pada bagian arus kas operasional. Ini lebih menekankan pada hubungan antara laba bersih dan arus kas, menunjukkan perbedaan antara prinsip akuntansi aktual dan kas. Metode tidak langsung tidak secara langsung menyajikan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi menunjukkan sumber dan penggunaan kas secara tidak langsung melalui penyesuaian terhadap laba bersih. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu unsur dan komponen.
Jika kita menggunakan metode langsung, unsur-unsur dan komponen yang disajikan adalah penerimaan kas aktual dan pembayaran kas, yang meliputi penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke supplier, dan pembayaran gaji. Dengan ini, maka kita perlu melakukan pencatatan secara terpisah untuk setiap jenis transaksi kas. Tapi untuk metode tidak langsung, komponen utamanya itu lebih berfokus pada penyesuaian terhadap laba bersih untuk mencapai arus kas operasional. Ini termasuk penyesuaian untuk item non-kas seperti biaya penyusutan, perubahan dalam aset dan kewajiban operasional seperti piutang dan utang dagang, serta item lain yang mempengaruhi laba bersih tetapi tidak melibatkan kas. Dan aspek yang terakhir yaitu kegunaan. Perbedaan arus kas langsung dan tidak langsung dapat diamati melalui aspek kegunaannya. Metode langsung dalam laporan arus kas memberikan informasi yang lebih jelas dan langsung berkaitan dengan sumber dan penggunaan kas perusahaan. Jadi para stakeholder mampu menilai likuiditas dan efisiensi operasional serta melakukan analisis manajemen kas. Sebaliknya, metode tidak langsung diperlukan untuk menghubungkan arus kas operasional dengan laba bersih yang disajikan dalam laporan laba rugi. Metode ini membantu pembaca laporan keuangan untuk paham bagaimana laba bersih dan operasional diubah menjadi kas. Jadi, kita punya perspektif tentang dampak akuntansi akrual terhadap posisi kas perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas soal P236. Nah, di sini yang pertama kan membandingkan dan membedakan metode langsung dan metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini aspek yang pertama itu kan ada menurut pendekatan dan pencatatan metode langsung itu menerima dan mengeluarkan kas utama. Kalau metode tidak langsung itu dimulai dari laba bersih berbasis aktual yang disesuaikan ke basis kas. Lalu menurut rincian informasi itu metode langsung memberikan rincian penerimaan dan pengeluaran kas juga. Untuk metode tidak langsung itu tidak memberikan rincian secara langsung dan fokus pada penyesuaian. Untuk contoh transaksinya itu pada metode langsung itu penerimaan dari pelanggan dan pembayaran pada pemasok. Nah, untuk metode tidak langsung itu penyesuaian penyusutan dan perubahan aset atau liabilitas operasional. Untuk keunggulan metode langsung itu lebih transparan dan mudah dipahami pengguna laporan. Untuk pada metode tidak langsung itu menunjukkan hubungan laba bersih dengan arus kas operasional. Nah, keterkaitan antara metode langsung dan metode tidak langsung itu kalau di metode langsung itu informasi langsung tentang aliran kas aktual. Kalau metode tidak langsung itu menghubungkan laporan laba rugi dan posisi keuangan serta arus kas. Nah, menurut rekomendasi IASB itu metode langsung itu disarankan oleh IASB, tapi kalau metode tidak langsung itu tidak dianjurkan oleh IASB tetapi tetap diterima oleh KPPS. Lalu untuk soal yang selanjutnya yaitu menyiapkan laporan arus kas untuk Chapman Company pada tahun terakhir yang berakhir untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dengan metode langsung. Dan pada soal yang C yaitu menggunakan metode tidak langsung. Nah, di sini yang B terlebih dahulu itu pertama-tama kita menghitung HPP terlebih dahulu. Nah, di sini persediaan awalnya kan 250. Nah, di sini kan tidak ada keterangan pembeliannya berapa. Untuk persediaan akhir di sini minus 220.000 dan HPP-nya disebutkan pada soal yaitu 722.000. Nah, untuk pembelian kan tidak ada keterangan.
nilainya berapa. Jadi di sini untuk menghitung keterangan yaitu dari HPP yang dikurangi dengan pertambahan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi di sini 722.000 dikurangi dengan pertambahan antara 250.000 yang ditambah dengan minus 220.000. Hasilnya yaitu jadi 692.000 untuk pembeli. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menghitung laporan arus kas pada metode langsung. Itu yang pertama kita menghitung arus kas aktivitas operasi. Nah, di sini untuk penerimaan kas itu dari kas yang dari pelanggan yang senilai 1.238.250. Nah, itu dari mana? Itu dari penjualan yang dikurangi dengan pengurangan antara piutang usaha di tahun 2022 yang dikurangi dengan piutang usaha di tahun 2021. Lalu selanjutnya ada pengeluaran kas yang meliputi pertama pembelian barang dagang. Itu perhitungan dari pembelian yang senilai 692.000 ini yang dikurangi antara pengurangan utang usaha di tahun 2022 itu senilai 123.000 dan yang dikurangi dengan utang usaha di tahun 2021 yaitu senilai 115.000 yang menghasilkan 684.000. Nah, untuk yang kedua itu ada pembayaran gaji yaitu yang pertama untuk perhitungannya itu dari beban gaji yang senilai 252.100 yang ditambah dengan pengurangan antara utang gaji di tahun 21 yaitu senilai 72.000 yang dikurangi dengan utang gaji di tahun 22 yaitu 47.250 yang hasilnya yaitu 276.850. Nah, untuk kemudian ada pembayaran beban lainnya yaitu dari beban lainnya yang senilai 8.150 yang ditambahkan dengan pengurangan antara eh, biaya dibayar di muka di tahun 2022 yang dikurangi dengan biaya dibayar di muka di tahun 2021 yaitu 9.000 dikurangi 7.000 yang hasilnya yaitu 10.150. Lalu selanjutnya ada pembayaran bunga yaitu dari beban bunga yang senilai 75.000 yang dikurangi dengan pengurangan antara utang bunga yang di tahun 2022 yang senilai 27.000 dikurangi dengan utang bunga di tahun 2021 yang senilai 25.000 yang menghasilkan 73.000. Dan yang terakhir ada pembayaran pajak penghasilan, yaitu dari beban pajak penghasilan yang senilai 43.000. Nah, kemudian pengeluaran kas ini tuh dijumlahkan yang semuanya menjadi 1.087.000. Di sini kita menghitung arus kas dari aktivitas operasi yaitu kas dari pelanggan yang dikurangi dengan total semua pengeluaran kas itu menghasilkan 151.250. Lalu selanjutnya kita menghitung arus kas investasi. Nah, di sini ada pembelian aset tetap yaitu minus 28.000. Kenapa minus? Karena kan pada investasi itu memang selalu minus. Untuk arus kas dari aktivitas investasi sama yaitu minus 28.000. Selanjutnya kita menghitung arus kas aktivitas pendanaan. Ada penerimaan kas yang meliputi menerbitkan saham dengan nilai pari 10 yaitu perhitungan antara 2.000 yang dikali dengan 10 yang menghasilkan 20.000. Terus ada pengeluaran kas yang meliputi pembayaran dividen tunai yang senilai 105.000, ada pembayaran utang obligasi yang senilai 30.000. Itu perhitungan antara utang obligasi di tahun 2021 dikurangi utang obligasi di tahun 2022. Itu kan 30.000. Lalu untuk pengeluaran kas ini itu kita jumlahkan, totalnya jadi 135.000. Nah, untuk mencari arus kas dari aktivitas pendanaan itu
penerbitan saham yang senilai 20.000 dikurangi dengan total dari semua pengeluaran kas, yaitu 135.000, yang menghasilkan yaitu minus 115.000. Nah, selanjutnya kita em, menghitung kenaikan kas. Itu dari arus kas dari aktivitas operasi yang ditambahkan dengan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung kenaikan kas, yaitu pertambahan dari arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, yaitu 151.250 ditambah dengan minus 28.000 yang ditambah dengan minus 115.000, yaitu hasilnya 8.250. Lalu selanjutnya kita menghitung saldo kas akhir, yaitu dari kenaikan kas ini ditambahkan dengan saldo awal kas, yaitu yang senilai 20.000. Jadi saldo akhir kas itu 28.250.000. Untuk selanjutnya kita menghitung di metode tidak langsungnya, arus kas metode tidak langsung. Untuk kita menghitung arus kas aktivitas operasinya saja. Di sini ada laba neto yang senilai 130.000, lalu ada beban penyusutan yang senilai 25.000, ada penurunan persediaan barang dagang yaitu senilai 30.000. Nah, 30.000 ini dari mana? Itu dari persediaan barang dagang yang di tahun 21 senilai 250 dikurangi dengan persediaan barang dagang tahun 2022 senilai 220.000. Lalu ada kenaikan utang usaha senilai 8.000, itu dari mana? Dari dari utang usaha tahun 2022 yang senilai 123.000 yang dikurangi dengan utang usaha di tahun 21 yang senilai 115.000. Lalu selanjutnya ada kenaikan utang bunga. Di sini yaitu dari itu senilai 2.000, itu dari utang bunga yang senilai 27.000 dikurangi dengan itu di tahun 22, lalu dikurangi dengan utang bunga di tahun 21 yang senilai 25.000. Lalu selanjutnya kita menghitung kenaikan piutang usaha. Di sini nilainya minus 17.000, itu dari piutang usaha yang di tahun 21 senilai 58.000 dikurangi dengan piutang usaha tahun 22 senilai 75.000. Lalu selanjutnya ada biaya dibayar di muka, yaitu senilai minus 2.000. Nah, dari mana? Yaitu dari biaya dibayar di muka tahun 21 senilai 7.000 yang dikurangi dengan biaya dibayar di muka pada tahun 22 senilai 9.000. Lalu selanjutnya ada pembayaran gaji. Di sini senilai 24.750. Nah, itu dari mana? Dari pengurangan antara utang gaji tahun 21 dikurangi utang gaji di tahun 22, yaitu 72.000 dikurangi 47.250. Nah, di sini kita minuskan karena kan memang pembayaran gaji kan mengurangi kas, sehingga kita meminuskan. Lalu untuk beban penyusutan sampai pembayaran gaji ini kita total semuanya yang menghasilkan 21.250. Lalu untuk mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi itu dari laba neto senilai 130.000 dikurangi 21.250. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.